Udah. Nani? Berbisik, berbincang, asik. Oke. Selamat siang semuanya. Kenalin, aku Sabran dari Depmas. Gua Syafiq dari Depor. Aku Aufa dari Depmas. Dan gue Abi dari Depmas. Berbisik di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang Olim dan OIF, dan dimana kita ditemani langsung dengan kontingen Olim dan OIF yang 2 tahun berturut-turut jadi kontingen. Ada Mas Abi dan juga Mas Syafiq. Boleh dong tepuk tangan. Oke, dari Mas Abi nih, boleh dong kasih tahu jadi Mas, 2 tahun tuh ikut OIF kapan aja sih Mas? Ya, kalau gue tuh selama 2 tahun ini ikut OIF itu sama lombanya, itu ikut kuis. Selama 2 tahun berturut-turut dengan sistem yang berbeda dari tahun ke tahunnya. Kalau Kak Syafiq sendiri nih, selama ini sempat ikut lomba apa sebagai kontingen? Oke, kalau gua pas gua yang awal Olimpok itu gua ikut di badminton sama ML. Terus yang sekarang sama sih, gue juga ikut di badminton sama ML juga. Cuman ya mungkin sekarang tuh ada perbedaan dari kayak kontingen yang lain kayak gitu. Gimana Mas? Pencapaian ikut OIF, ada nggak sih rasa kayak, wah, aku udah banggain bawa nama prodi, banggain di OIF itu sendiri. Gimana nih kesannya gitu? Iya, jangankan banggain nama prodi ya, banggain nama orang tua sih sebenarnya. Kelas. Terima kasih semua. Dan juga perwakilan dari OIF kemarin tuh kita ada yang menang salah satu lomba itu di juara 3, yaitu lomba debat bahasa Indonesia. Tahun ini ya Mas? Tahun ini itu salah satunya. Di tahun lalu gimana tuh Mas? Yang tahun lalu itu ada juara 2 itu di lomba esai. Oh, oke. Jadi emang tahun ke tahun itu juaranya beda ya Mas? Ya, juara juga beda-beda. Bukan tahun Karena depan. kontingennya juga berbeda. Iya, betul banget. Oke, tadi kan udah diceritain nih sempat ikut lomba OIF, sempat ikut lomba Olim. Pengalaman Kak Abi sama Kak Syafiq nih selama ikut lomba OIF maupun Olim yang paling berkesan tuh pas ikut lomba apa sih? Dari Kak Syafiq dulu kali. Oke. Kalau menurut gua lomba yang paling berkesan sih pas Olimpok tahun kemarin sih, karena kebetulan banget di Olimpok tahun kemarin itu ARS tuh menang di 2 cabur. Kita tuh menang di badminton sama di ML kayak gitu. Kalau dari OIF nih Bang, ada nggak sih? Kayaknya dilihat-lihat nih kontigennya itu pada semangat ya dilihat-lihat. Cuman gimana ya? OIF itu juga kan kalau misalnya kita banyak yang ikut Olimpok, Bang. Apakah itu jadi perbedaan gitu? Ada nggak sih perbedaan juga dan kesan juga gitu? Apakah kita bisa terus di OIF dan juga kita masih bisa nih buat ada potensi-potensi yang perlu digali gitu? Itu sebenarnya banyak banget ya. Gue juga sebenarnya baru tahu dari teman-teman sekalian gue tuh punya bakat-bakat emang yang terpendam. Dia sebenarnya mau buat ngeluarin bakatnya, tapi emang nggak ada platform untuk itu. Jadinya dengan adanya OIF ini, menurut gue itu bisa banget membantu teman-teman semua untuk apa ya, menunjukkan bakatnya juga gitu, Bran. Nyambung sama tadi nih soal bakat-bakat. Menurut Kak Abi sendiri ada gak sih mungkin saran cabang lomba di OIF atau Olim selanjutnya yang harus diadain? Ya, Oke, kalau dari OIF mungkin kuis bahasa Inggris kali ya. Kuis bahasa Inggris. Iya. Kuis bahasa Inggris menurut gue itu bakal seru banget kayaknya. Dan juga pasti yang minat itu juga pasti banyak. Mungkin bukan cuma Inggris atau apa, yang kuis bahasa lain itu menurut gue akan sangat menarik lah di kedepannya. Kalau menurut gua, kalau dari Olim vokasi itu sebenarnya buat tahun ini tuh udah lengkap banget sih. Karena jadi tuh ada perbedaan cabur dari tahun kemarin sama tahun sekarang. Tahun sekarang tuh lebih lengkap lagi karena Olimpok ini ikutin dari cabur dari Olim UI. Nah, cuman menurut gua yang harus ditambahin sih ada ini sih, badminton ganda putra sih. Karena itu gak ada, dan itu kalau misalnya ada sih itu seru banget sih. Bakal bergengsi juga kayak gitu. Kira-kira apa sih harapan terbesar Mas Abi buat ARS ke depannya gitu? Buat anak-anak 23, terutama buat anak-anak SMA yang ingin masuk ARS supaya bisa mengembangin diri dengan baik melalui OIF dan Olim. Kalau dari gue, semoga dari tahun ke tahun yang akan datang akan lebih banyak kontingen yang yang aktif lah, kontingen aktif untuk mendaftarkan dirinya di cabang lomba OIF, dan juga dengan membawa nama ARS bisa mendapat juara-juara yang memuaskan lah, tuh Bran. Oke, kalau dari gue sih, gue lebih ditingkatin lagi dari pas yang awal kita
di tahun pertama itu tahun kemarin kita udah menang 2, terus tahun ini kita menang juga walaupun gak sama tahun kemarin lah. Nah, dan gue pengennya sih di tahun berikutnya kontingen dari ARS ini lebih ditambahin lagi, lebih dipersiapkan lagi, lebih matang lagi, dan buat prestasinya lebih ada lah gitu, lebih banyak lagi bisa menangin lomba di cabur-cabur olahraga di Olimfok ini kayak gitu sih. Mungkin kemarin yang kita juga ya Mas, kita lihat nih OIF sama Olimfok ini bener-bener kayak ajang bergengsi banget ya di vokasi ya. Betul. Gimana sih kira-kira teman-teman dari ARS sendiri gitu buat nanggepin dan juga kayak nge-support dukungan itu buat karena kontingen-kontingen yang ini yang berlomba gitu. Dari OIF gimana kira-kira? Oke, untuk yang OIF tuh kemarin itu kita sempat ada pelatihan beberapa cabang lomba ya, mata lomba itu kita ada beberapa pelatihan, beberapa kali latihan seperti kayak debat atau PKM, esai dan kawan-kawannya, kita sempat latihan bareng-bareng. Jadinya tuh kita juga mempersiapkan dengan matang untuk kedatangannya OIF juga gitu berarti. Kalau dari lingkungan ketika lomba gitu gimana kira-kira? Untuk lingkungan lombanya sangat mendukung dan juga para panitia yang membuat acara lombanya itu juga sudah berjalan dengan baik. Kalau dari Olim, mungkin kalau misalkan tahun ini itu tuh karena jadi tuh Olimfok ini tuh pokoknya selalu berpatokan sama Olim UI. Nah, karena tahun ini tuh Olim UI maju, jadi Olimfok ini maju, dan dari ARS ini bisa dibilang ya sebenarnya kita udah ada latihan buat kayak futsal, ML segala macam. Cuman buat cabur yang lain kayak adalah berenang, terus ada lari segala macam itu belum matang lah persiapannya. Nah, jadi mungkin kalau menurut gua buat kedepannya itu bisa lebih dimantangin lagi sih buat kayak persiapan buat di lomba Olimfok segala macam. Dan kalau buat yang mendukung di lingkungan itu tuh perlu banget sih kalau di Olimfok, karena kalau misalkan kayak futsal, terus basket, terus badminton, terus ML kan kebetulan live stream juga kan, itu perlu banget buat disupporterin sih kalau menurut gue, karena kan biar ya kontingen yang lagi main juga ikut semangat lah kayak gitu sih. Menurut Kak Abi sama Kak Syafiq, susah gak sih cari kontingen di ARS buat berpartisipasi di OIF maupun di Olim? Kalau dari gua sebenarnya susah gampang, karena kalau Olimfok itu kan nerusin dari Ombak kan Olimpiade buat mahasiswa baru. Nah, jadi kalau misalkan di kontingennya itu paling susahnya sih ya buat narik-narikin yang cabur-cabur sisanya aja sih kayak gitu. Selebihnya sih ya gampang sih. Kalau dari OIF sendiri gimana tuh? Jujur kalau dari OIF itu lumayan gampang ya, karena yang selama yang gue alamin kemarin, para kontingen itu mengajukan diri itu mau ikut lomba ini. Nah, dari kitanya itu tinggal memilih atau ada seleksi lagi kalau ada kontingen yang kebanyakan. Jadi sebenarnya buat nyari kontingen di OIF sendiri itu lumayan gampang. Mungkin karena ARS juga sebenarnya gak kekurangan ya orang-orang berbakat. Betul banget. Banyak lah orang-orang berbakat yang ada di ARS. Berbakat Hanya masuk dalam hal ARS. olahraga, dalam hal ilmiah itu banyak banget pasti di ARS. Itu emang multi talent ya. Parah sih. Talent banget emang. Katanya dengar-dengar masuk ARS bisa jadi direktur rumah sakit. Bener banget. Iya, Jadi dokter katanya bisa. Kalau buat Kak Abi sama Kak Syafiq nih, ada gak sih olahraga yang paling diminatin? Mulai dari Kak Abi dulu. Oke, kalau dari gua olahraga yang paling gue suka mungkin futsal sama basket ya. Tapi gue juga enjoy badminton. Terus juga gue juga suka renang. Semuanya itu ya? Iya sih, sebenarnya gue lebih suka. Sama OIF semuanya ya kayak Iya, cabur ya? semuanya. Gue lebih suka beraktivitas aja sih sebenarnya. Kalau gue sih lebih suka Semuanya juga. badminton. Oh, enggak semuanya. Itu udah. Sama renang tipis-tipis. Tipis-tipis. Ya dah. Tipis-tipis tenggelam apa gimana Mas? Tipis-tipis kelalap sih gue. Iya, udah itu sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kayak Mas ya. Kan tadi Mas Hafiq ngebahas supporteran. Kita udah bentar lagi kayaknya masuk ke parade. Kira-kira apa sih persiapan dari kita sendiri nih ARS buat berpartisipasi dalam parade gitu, supaya kita bisa ngebanggain prodi kita juga gitu, biar kompak dengan anak vokasi lain. Oke, kalau misalkan menurut gue apalagi sekarang ada maba kan ya. Ada maba anak 23 gitu. Yang mungkin ya dia notabene belum terlalu tahu nih parade itu apa sih gitu. Nah, itu pasti kalau misalkan dari Depor sendiri sih kita udah mulai gerak buat sounding si parade ini kapan kayak gitu, dan kita bikin gimana caranya kalau buat anak-anak RS tuh tertarik lah buat ikut si parade ini, buat ramein juga. Kebetulan banget nih tahun kemarin itu
ARS nih nyumbang itu banyak banget, 120-130an ke atas lah dari ARS doang kayak gitu. Dan gue pengennya sih lebih banyak lagi lah tahun ini, karena kan juga anak 2-3-nya juga pasti pada FOMO lah sekarang kan, zaman-zamannya FOMO segala macam kayak gitu sih. Thank you banget, tepuk tangan dong. Wah, keren-keren banget sih, asli kayak insightful banget pokoknya buat harapan-harapan ya, dan juga kesan-pesannya selama pertandingan sebelumnya OIF UI dan juga Olim UI. Mungkin dari kita sekian aja ya dari berbisik pada kali ini. Mari kita kayak slogan dulu akhirnya, berbisik, berbincang, asik. Oke, thank you semuanya.